Sidang ke-19 berlangsung panas. Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum tidak bisa mengontrol emosi. Ketua Majelis Hakim bahkan sampai men-skor sidang yang sedang berjalan. Anda itu tahu nggak siapa yang Anda analisa? Surat permohonan. Anda bawa datanya yang nggak? mulia, Anda bawa datanya saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini, Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Semua Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya Tapi juga. Anda jangan Saya bentak-bentak saksi menghargai saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Supaya tertib ya. Atau kita skors dulu ya. Yang mulia, saya minta nggak boleh bentak-bentak ya. Sudahlah, Anda itu bertanya saya tidak pernah kok. Skors dulu, nanti jam 7 kita sambung lagi. Ya. Jam 19 kita sambung lagi ya. Skors. Suasana memanas sejak kesaksian ahli patologi forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tim jaksa penuntut umum berkali-kali mencecar Dr. Jaya Surya Atmaja yang ragu Mirna meninggal akibat racun sianida. Itu Nah, tunggu dulu, kalau masalah kesesuaian, apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan kejadian peristiwa tindak pidana ini? Tidak, Pak. Diceritakan nggak oleh, Saya disampaikan nggak data-data itu oleh penasihat hukum? begini, Pak. Saudara nggak bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara. Pak, begini, Pak. Ini ya, Bapak salah. Loh, kenapa salah? Saya enggak salah, Pak. Saya di sini jaksa penuntut umum. Bapak jangan sembarangan ngomong. Begini, Pak. Saya mau nerangkan dari segi kita, Pak. Nah, iya, itu asumsi, itu pendapat saudara. Artinya kalau itu pendapat saudara, tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan, saudara sampaikan. Memang kan ini ahli kan diminta untuk pendapatnya, Pak. Iya, tapi Ya, dia ini pendapatnya berasumsi. itulah. Lah, Ya, saudara pendapat menguji atau tidak? Kalau di hasil dokter visum et repertum bahwa itu ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan? Apa? Bukan. Terhadap jasad siapa itu? Ya itu pendapatnya ahli. Loh, Keberatan Kok yang keterangan mulia. ahli? Kok Pak ini berpendapat? Keterangan ahli sebenarnya bukan tanpa alasan. Hasil tes urin, empedu, dan hati negatif. Sianida hanya ditemukan pada cairan lambung yang jumlahnya hanya 0,2 mg. Jumlah yang tidak mematikan bagi manusia normal. Kemudian di sini di hati tidak ada sianida maupun tiosyanat. Di empedu dan di urin juga tidak ada sianida karena hasilnya negatif juga semua. Ya kan? Di mana lagi harus dilihat? Di darah kebetulan katanya di sini darah nggak diperiksa. Ya. Lantas dengan hasil pemeriksaan ini apa kesimpulan saudara terhadap korban ini? Matinya bukan karena sianida, Pak. Keterangan ahli patologi RSCM sesuai dengan pernyataan ahli patologi asal Australia pada sidang Senin lalu. Beng Beng Ong ragu Mirna meninggal akibat racun sianida. Bowel and liver. Karena hasilnya adalah negatif untuk empedu dan hati, Negative for the stomach aspirate dan juga negatif untuk cairan lambung and a low level in the stomach. dan kadar yang rendah pada lambung. So the conclusion, Jadi kesimpulannya, there was no postmortem examination performed. tidak ada pemeriksaan pasca kematian yang dilakukan. There was a delay in collection of toxicology specimens. Terjadi penundaan dalam pengumpulan spesimen toksikologi. There is a contradictive toxicology results. Ada hasil toksikologi bersifat kontradiktif, And therefore, dan oleh karena itu a cause of death cannot be concluded. penyebab kematian tidak dapat dipastikan. Keterangan yang membuat terdakwa bernafas lega juga datang dari saksi yang berada di Cafe Olivier ketika Mirna meninggal. Direktur Pemasaran PT Kia Mobil Indonesia bersaksi Jessica tidak hanya duduk diam di depan kopi Vietnam. Penasihat hukum? Jessica itu
dia berdiri di samping saya. Berdiri di sampingnya Ya. saksi. Kemudian? Pada saat itu dia sedang menelpon. Oke. Kemudian dia ada waktu dia duduk? Saya tidak lihat lagi, karena kita sedang meeting, sedang serius, jadi saya tidak melihat. Oh, jadi kegiatan dia itu tuh banyak adalah bertelepon? Pada waktu itu. Tapi keyakinan saksi tak berlangsung lama. Ia ragu ketika rekaman kamera pemantau diperlihatkan. Apakah saudara melihat terdakwa memegang handphone? Saya melihat waktu itu. Di mana? Yang saya katakan dia berdiri di dekat saya, telepon. Mungkin waktunya bukan yang ini, mungkin. Tidak jelas. Karena habis ini sudah tidak ada lagi pergerakan. 4 saksi sudah dihadirkan kuasa hukum di hadapan majelis hakim. Fakta baru persidangan seakan memutarbalikkan kesaksian yang dibangun jaksa penuntut umum. Dan mungkin karena itu pula ada senyum di pinggir kuasa hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Dan jika Anda perhatikan saudara, pada sidang ke-19 kemarin, terdakwa Jessica Kumala Wongso terlihat beberapa kali tersenyum lebar. Senyum Jessica merekah ketika jaksa penuntut umum tersudut dengan keterangan saksi ahli. Keadaan ini berbanding terbalik dengan 2 sidang sebelumnya, terutama saat sidang ke-17 dan ke-18 yang justru syarat air mata Jessica. Jessica masih tenang saat kriminolog Universitas Indonesia Roni Niti Baskara memaparkan fisiognomi atau ilmu membaca karakter dari wajah. Jessica bahkan terpancing saat saksi menjelaskan ciri-ciri orang pendendam. Dari ke sini ini dagu. Dagu itu ada 2 macam. Ada dagu seperti toniper, dagu setompul, rata di sini itu artinya senang berdebat. Yang khusus nanti dulu, yang khusus pendendam dulu. Senang bertarung seperti bapak ini senang bertarung kalau dagunya begini kelihatan. Dia bohong kan. Nah, gabungan dari semua itu menunjukkan orang ini punya bakat pendendam. Punya bakat. Ya. Tapi belum tentu. Ya bisa seperti itu. Belum tentu pendendam. Sudah tentu pendendam ada bakat pendendam, tergantung dari triggering faktornya. Begitu pula saat kriminolog Roni Niti Baskara enggan menjawab pertanyaan kuasa hukum soal tas belanja. Ya, supaya gitu ya. Pertanyaan yang lain. Baik, jadi ini sudah jelas ya. Saudara nggak bisa jawab nih. Nggak mau jawab atau tidak bisa jawab atau gimana? Ya nggak mau jawab lah. Nggak mau jawab. Nggak apa-apa. Lama-lama kan. Itu hak ahli. Jadi ya, itulah bebas gitu ya. Itulah penasihat hukum berputar-putar negara. Rona wajah Jessica mulai berubah saat membahas percakapan Jessica di grup WhatsApp pada pukul 16:29. Jessica menghela nafas panjang. Kalau soal yang kecil-kecil ditanya terus seperti ini, dan sebetulnya batasnya juga tidak bermutu. Saya tidak langsung menuju persoalan. Saya keberatan lama-lama menjawab seperti itu. Yang masuk akal lah tanya. Ya justru masuk akal. Ya kalau Dan inilah yang terjadi saat Hakim Binsar Gultom memperbincangkan bersama ahli seputar keretakan hubungan Jessica dengan Mirna. Jessica kian berubah saat ahli meyakinkan Jessica merupakan satu-satunya kemungkinan penaruh sianida di kopi Mirna. Ini alat teknik penyidikan ini sebenarnya sangat dominan. Sayang tidak ada kesempatan. Mohon izin Pak Hakim, ini saya kalau dokternya lagi di TV saya dimarahin Pak. Cukup. Ini yang terlontar dari mulut Jessica saat diberi kesempatan bicara. Iya, terima kasih yang mulia. Satu aja yang mengenai saya tidak tertekan itu tidak benar. Bagaimana mungkin sampai detik ini saya tertekan sangat berat. Pada saat itu saya pada saat saya diperiksa itu bukan kemauan saya dan saya hanya menjalani proses takut ngomong apa-apa. Itu aja. Terima kasih yang mulia dan pendapatnya banyak yang tidak benar. Bohong semuanya. Terima kasih. Ali tetap pada pendapat. Pada persidangan selanjutnya, Ibunda Jessica akhirnya datang ke persidangan. Padahal selama 17 kali bersidang, Imelda Wongso lebih memilih menonton di rumah.
Namun rupanya ibunda Jessica tidak bisa bertahan lama. Pertama kali melihat langsung Jessica yang hanya beberapa meter jaraknya, Imelda pun menitikkan air mata. Tidak sampai 5 menit duduk di kursi terdepan, Imelda bergegas keluar dari ruang sidang. Tim Liputan Kompas TV. Hari Rabu besok, saudara, adalah sidang ke-20 kasus cyanida di Kopi Mirna. Ada asisten rumah tangga yang disebut-sebut sebagai saksi mahkota, namun hingga kini belum juga muncul ke persidangan. Lalu kemana pembantu rumah tangga Jessica? Simak informasinya usai jeda. Waktu bagi jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi. Perdebatan lain yang muncul dalam persidangan adalah ketika barang bukti berupa sisa kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin dipermasalahkan oleh pengacara terdakwa Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Otto mempermasalahkan keabsahan barang bukti sisa kopi Mirna yang seharusnya dalam keadaan tersegel. Pada persidangan tanggal 13 Juli 2016 lalu, hakim terkejut saat botol yang berisi sisa kopi Wayan Mirna Salihin dibuka. Kopi yang disimpan dalam botol ini menjadi salah satu barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang kasus pembunuhan dengan kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Wongso. Jika pada persidangan tanggal 13 Juli 2016 barang bukti kopi tidak dipermasalahkan, tidak demikian pada persidangan tanggal 28 Juli 2016. Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, protes dengan adanya kopi es Vietnam pembanding yang ditampilkan di persidangan. Bukti ini dulu itu disegel, dilak, dikasih cap, tapi sudah terbuka di sini. Dan aneh sekali, jaksa tidak tahu mana yang asli, mana yang pembanding. Sudah. Kalau tidak tahu, apa yang mau kita buktikan di sini? Saya pikir begini ya. Saya pikir begini. Apa yang mau kita buktikan di sini? Jaksa tidak tahu mana yang asli pembanding. Coba penasihat hukum. Izin yang mulia. Jadi pertanyaan penasihat hukum yang dipersoalkan itu sudah dijawab oleh jaksa. Majelis tidak melarang perbedaan pendapat antara penasihat hukum dengan penuntut umum, ya. Nanti majelis yang akan menyimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Saya demikian sudah. Cuma hanya satu aja, Bang Mulia, karena jaksa kan mengatakan bahwa itu dulu tinggal di Mabes. Ini ngarang atau apa? Izin yang mulia. Kan harus jelas dong, Pak. Izin yang mulia. Jadi ada berita acara, gitu loh. ada berita acaranya. Kami ada berita acaranya bahwa itu dititipkan ke Puslap 4 Mabes Polri. Kalau memang dibutuhkan akan kami tampilkan. Nanti akan kami serahkan juga di hadapan yang mulia, akan kami bawa itu semua. Baik. Untuk masalah barang bukti yang tadi, ada mispersepsi. Yang dibawa oleh rekan kami ke depan persidangan adalah untuk pembanding apakah warnanya sama. Persepsi penasihat hukum berbeda pada saat itu. Lalu untuk masalah itu pembanding atau tidak, itu sudah dijelaskan oleh Devi, ada berita acaranya, ada fotonya juga, dan itu cuman wadah, isinya sama. Kalau mau tahu kepastiannya, nanti ada ahli yang menjelaskan dari Puslap 4. Jaksa penuntut umum sempat akan menghadirkan penyidik dari Polsek Tanah Abang untuk menjelaskan barang bukti kopi Vietnam. Namun penyidik Polsek Tanah Abang batal dihadirkan hingga waktu yang diberikan untuk jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dan ahli berakhir. Tim Liputan Kompas TV. Perdebatan demi perdebatan terus muncul di persidangan kopi bersianida. Kami akan hadirkan dalam laporan khusus cyanida di Kopi Mirna usai jeda. Anda kembali di laporan khusus cyanida di Kopi Mirna, saudara. Jaksa penuntut umum sempat menghadirkan sejumlah pegawai KV Olivier untuk bersaksi di persidangan. Salah seorang pegawai itu, Rangga, sempat ditanyai kuasa hukum Jessica terkait kebenaran informasi ia menerima aliran dana 140 juta rupiah pasca kematian Wayan Mirna Salihin. Tidak hanya itu, hobi Rangga main game online juga dipertanyakan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Tidak hanya antara jaksa dan kuasa hukum, ayah Mirna pun angkat bicara soal ini.
apa betul itu? Karena rekeningnya nggak ada disita deh kalau nggak salah di sini. Jadi sebenarnya kan kalau Izin kita Pak Hakim, keberatan. bukan kenapa keberatan ini kan kita Kan di BAP Rangga nggak menjelaskan itu. Kalau kita mau penasihat hanya hukum kalau menanya- BAP saja. Sebentar jaksa. Kutan dulu sekali lagi jawab. Rangga. Jawab pertanyaan itu sekali lagi kami dengar. Ya itu ada orang, dia sebelum operasional datang. Dia katanya nyari-nyari saya. Dia ngomong sama JRO. Mana yang namanya Rangga? Saya pernah ketemu dia pakai baju loreng-loreng. Dia ditransfer 150 juta sama si Arif. Saya punya buktinya. Ada enggak buktinya? Kalau itu saya nggak tahu, tidak ada. Terus saya juga langsung ke bawah mutasi rekening sama Pak Teddy. Iya. Kalau saudara tidak merasa dan ini termasuk pencemaran nama baik saudara, panggil orangnya itu, adukan ke polisi. Siap, sudah. Itu saja. Dia diperiksa oleh ini Kementerian Kesehatan, oleh dokter. Ketika ditanya dokter, dia mengaku bahwa dia pernah didatangi seorang polisi. Polisi itu menuduh dia membunuh Mirna dengan memberikan uang 40 Bisa juta. dipanggil polisi itu ke sini. Jadi Izin bicara Yang Mulia. Tahu. Ya, waktu kejadian itu sudah diurus oleh Polda ya. Orang Poldanya langsung datang. Majelis, kita juga belum tahu Gini, apakah itu benar polisi tidak atau tanya tidak. Bagaimana? Saya bertanya saja, kok jadi ribut sih? Ya kan sudah, ya justru itu kenapa mesti diributkan? Kita kan hanya tanya. Menurut polisinya itu ke sini. Sebenarnya yang perlu kita inginkan itu Ya, sudah, kalau begitu. kenapa rekening dia itu nggak disita supaya kita tahu bahwa betulkah uang itu dikirim ke rekening dia. Majelis itu sudah menyimpulkan. Majelis, kita belum tahu apakah itu benar-benar polisi ataukah orang-orang yang mengaku polisi. Ya sudah. Kita juga sudah belum dijawab. tahu. Saya pikir dalam persidangan ini apa yang ditanya dan dijawab Kan begini kan, kita kan saudara selama ini hobinya apa? Sering main game? Ya. Sering main game? Ya. Main game itu pakai uang? Pakai. Pakai uang. Pakai warnet, bayar warnet pakai uang. Oh, saudara pakai uang ya? Iya. Ada untung-untung di situ? Hah? Seperti judi atau apa itu? Ya untungnya saya senang main game. Gitu ya. Bukan, menurut KUHAP kan kalau kita ingin mengetahui saksi kan harus mengetahui latar belakang dari saksi. Itu sebab saya tanya, backgroundnya dia ini suka main game, main pakai uang gitu loh. Nanti majelis yang Salah paham majelis. Bukannya main game pakai uang, tapi dia untuk Jangan menyewa. saudara yang jawab, ini kan jawaban sama sendiri. Saya meluruskan. Kenapa? Kenapa saudara yang meluruskan jawaban dia? Itu kan jawaban dia, bukan jawaban saya. Dia yang jawab kok. Karena saudara yang menyimpulkan. jawab dia, saya kan bertanya saja. Kenapa sih? Kenapa Sudah. sulit sekali persidangan ini? Ya Pak, kita mau cari kebenaran atau bagaimana? Sudah, ini kayak pasar kalau gitu. hukum. Ya, mohon. Sekarang penasihat hukum bertanya, Rangga menjawab. Izin majelis. Itu saja kan, saya kan komentar. Rangga, coba perhatikan. Rangga, perhatikan Rangga. Ya. Jawab. Tolong saksi Dermawan jangan ngomong-ngomong dengan saksi. Tolong, jangan dicampuri dong. Jangan ada interupsi dong pada persidangan ini. Kenapa? Sudah, cukup. Pak Dermawan, Bapak duduk di agak jauh. Sini, Rangga sini. Ini Rangga. keterangan dia Tarik Pak, ini. bukan keterangan saya. Ini diperiksa dokter dia nih. Perlu saya bacakan? Yang mulia saya bacakan. Pak Dermawan. Justru Pak Dermawan karena ini ada diam. berita Pak acara. Dermawan diam. Ya. Jadi Pak Dermawan supaya tahu ada hal itu. Dan itu bukan cerita saya. Cerita Rangga kepada dokter. Dokternya ini boleh kita tanya. Bisa dipanggil dokternya Pak. Dokternya ini adalah Dr. Danardi Susro Miharjo. Dr. Agung Kusuma Wardani. Dr. Gerak Mario Semen, Dr. Natalia Widya Raharjati. Itu sebagai saksi. Itu sebagai saksi dalam berita acara. Ini berkas dari jaksa.
nanti panggil. Ya. Iya yang mulia. Pada saat Bukan keterangan saya begini, Pak Dermawan. Kita harus cari kemungkinan dengar ini dulu, Pak. Penasihat hukum, kami dapat mengerti mengapa mereka menuduh yang lain. Wajar sebagai pembela penasehat. Nah, untuk itu supaya transparan, panggil saksi-saksi yang terkait dengan tuduhan itu. Iya. Dokter itu tadi ya. Ya, Iya. Ya. Kita lihat. Kita kan ingin mencari Iya Pak. Jadi gini, saya sudah katakan yang mulia. Cukuplah, saya Pak. kasih dong kesempatan kita ya. Sudah diberi kesempatan. Kita juga menginginkan kebenaran material. Kalau dia memang bersalah, silahkan majelis hakim hukum dia. Tapi kalau dia tidak bersalah, silahkan bebaskan dia. Saya juga tidak ingin menjadi pembela yang bohong-bohongan. Oleh karena itu, mari kita buka semuanya. Ya. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang yang bersalah. Ya sudah. Saya tidak mau berdosa. Sudah cukup penasihat hukum. Ya? Sudah paham maksudnya, sudah paham. Perdebatan dalam sidang terus muncul ketika jaksa penuntut umum mulai menghadirkan ahli-ahli di persidangan untuk memberikan keterangan sesuai profesi dan keahliannya. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, sempat mempertanyakan pada ahli dokter forensik Slamet Purnomo mengenai sampel lambung Mirna yang justru berbercak hitam, bukannya warna kemerahan. Hal ini membuat Otto meragukan bahwa Mirna tewas karena sianida. Apakah ada referensi dari ahli yang bisa disampaikan pada kami? Baik, nanti besok saya bawakan semua. Ya, bahwa sianida itu mengakibatkan korosif. Iya. Boleh saya catat mungkin di mana ditemukan? Saya bawa nanti besok mungkin saya akan silapkan. Ini hanya 2 buku mana mungkin gitu. Jadi ini adalah kumpulan dari segala macam mengenai referensi mengenai ini ada banyak sekali. Ada situ ya. Bisa diserahkan pada kita? Nanti besok saya akan bawakan semuanya. Ya. Karena tentu kan kalau itu kan harus ada referensi kan. Karena saudara kan nggak pernah lihat. Ya kan begitu. Nah, kedua juga saudara juga tidak pernah memeriksa mengetahui punya pengalaman bahwa kalau itu sianida masuk warnanya kayak apa. Saudara bilang hitam. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya harus merah gitu loh. Jadi saya mau tanya referensi ahli apa gitu bahwa itu. Jadi ini Pak, jadi yang hitam itu adalah perdarahan. Kalau di dalam tubuhnya orang itu akan berwarna kemerahan. Nah, betul ya. Akan berwarna kemerahan. Merah. Tetapi di lambung hitam itu adalah darah. Darah, bukan sianidanya, bukan. Darah yang terkumpul akibat terjadinya erosi pada lambung. Dan bukan darahnya pecah. Itu adalah erosi itu terjadi karena pendarahan. Iya. Erosi dari lambung. Iya. Nah, apakah itu dia akibatkan sianida? Belum tentu. Diakibatkan sianida. Bisa disebabkan oleh sianida. Bisa sianida, bisa juga oleh yang lainnya. Bisa juga asam lainnya, zat basa lainnya. Jadi biar clear kita kan. Iya. Bisa diakibatkan sianida, bisa juga diakibatkan orang yang lain. Tapi ketemu sianida di dalam lambung. Yang lainnya nggak ada. Jadi tapi kan jumlahnya kan 0,2. Nggak ada masalah soal 2, nanti akan diterangkan oleh ahlinya. Iya, makanya nanti itu kan. Ini dulu, jadi makanya jangan terlalu jauh kesimpulan dokter ya. Mengulang. Karena dia sudah menerangkan di dalam berita acara itu sudah diterangkan bahwa ini gini. Makanya kita sulit karena dia belum didengar. Jadi kami kan jadi nggak tahu nih ahli. Kalau tadinya dia duluan, penasihat hukum ya, supaya tidak diulang ya dan dimentahkan lagi yang sudah jadi keterangan ahli tadi karena ahli sudah disumpah. Dan dalam sidang kasus kopi bersianida, salah satu bagian yang paling dinantikan adalah kesaksian dari ahli IT. Dalam kesaksian ahli digital forensik, AKBP Muhammad Nuh, terlihat Jessica menggeser paper bag yang ia taruh di atas meja sesaat setelah kopi dihidangkan. Pergeseran paper bag ini akhirnya menghalangi kamera CCTV untuk merekam apa yang terjadi pada kopi sebelum diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Satu paper bag digeser. Jadi berjajar tiganya. Oh, jadi sejajar. Itu menutup badan si. Mohon maaf, ini anggap aja Jessica. Anggap Jessica dia. Dan sebelum menggeser paper bag,
Berdasarkan rekaman CCTV yang kita zoom in, mengambil centerpiece yang tatakan tadi, dibawa ke ujung sini. Jadi terhalang, jadi menutupi yang di sini. Yang ini tadi belum masih, jadi ini diambil centerpiece, letakkan di sini. Gelas kopi di mana? Masih di sini. Kemudian sini. CCTV kan dari sini ya? Ya, itu kan bisa kita lihat. Ya. Ya. Oke, ulangi lagi. Ya, sekarang sejajar dia, begitulah. Iya, betul. Tapi bisa tidak terlihat di sana? Terlihat. Di CCTV. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, sempat meragukan keaslian CCTV yang digunakan ahli IT untuk membuat analisis. Otto pun mempertanyakan sumber dari video yang dianalisa oleh ahli. Barangnya, jadi saya nggak tanya isinya. Saya jelaskan. Barangnya yang diputar itu adalah barang yang ada di sana atau tidak? Isi yang sama. Isi yang sama, barang yang sama nggak? Isi yang sama. Barangnya? Dengarkan. Nggak, saya tanya dulu, nggak usah tafsir. Barangnya sama, nggak kan simpel aja. Begini, kalau kan sambil. Saya nggak. Ya, coba didengar. Bahwa maksud penasihat hukum itu kalau yang disita oleh polisi itu satu flash disk, ya kan? Flash disk berwarna kuning misalnya kan? Apakah yang diputar oleh ahli itu juga flash disk yang berwarna kuning itu? Iya. Kan begitu? Iya betul Pak Julia. Ya kan? Itu aja. Ya sekarang ahli yang jawab. Iya, flash disk yang kita terima tadi, yang tadi kita analisa itu isinya. Ataukah flash disk yang dari polisi? Iya, flash disk yang dari penyidik tadi yang kita terima, yang tadi kita tunjukkan, yang tadi. Mana coba? Mana barang buktinya? Barang buktinya yang mana kemarin? Itu. Oleh karena itu, yang mulia, kami penasihat hukum menyatakan keberatan atas diputarnya barang bukti yang diputarnya ini yang bukan sesuai dengan barang bukti yang sebenarnya. Keberatan akan. Ya, oke. Tolong dicatat yang mulia. Kami tidak itu. Oleh karena itu, mohon kepada penuntut umum agar kiranya dapat memutar asli daripada yang disita polisi di persidangan ini. Kedatangan ahli psikolog Antonia Ratih dalam sidang kopi bersianida ke-12 oleh jaksa penuntut umum ditolak Otto Hasibuan. Menurut Otto, seharusnya seorang saksi independen dan tidak pernah berhubungan dengan terdakwa. Otto juga menanyakan kaitan ketika Jessica menggaruk jemarinya dengan perilaku impulsif. Namun psikolog Antonia Ratih menyanggah keterkaitan dua hal ini. Menurut Antonia, menggaruk adalah bentuk dari ekspresi kecemasan. Berita acara yang ada ini adalah berita acara polisi memeriksa ahli ini. Tapi berita acara pemeriksaan yang dilakukan saudara ini terhadap terdakwa ini tidak ada. Jadi berarti kan dia setelah disidik oleh polisi bersama-sama dengan saksi ini. Nah tiba-tiba sudah bertemu, dia mengorek keterangan dari saksi ini, kemudian dia menjadi ahli di sini. Bagaimana mungkin yang mulia? Yang mulia itu harus yang fair. Saksi itu adalah yang independen dan tidak pernah bersentuhan dengan terdakwa. Perilaku impulsif adalah perilaku yang spontan terjadi dan itu lantaran faktor dorongan dari dia, kemudian ada faktor kebiasaan, itu yang terjadi pada yang bersangkutan. Tapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan Bapak, ada hubungannya nggak antara niat dengan perilaku? Saya tidak bisa mengaitkannya dengan begitu saja. Karena kan begini, kan ada dorongan yang spontan dari seorang yang melakukan itu di luar kemampuannya. Jadi kalau di luar kemampuannya, tentunya di luar niat dia kan. Kalau di luar niat dia, ada perilaku yang dilakukannya, itu kan gitu. Ada dorongan yang ketercah, di luar kemampuannya, di luar niat dia, tapi dilakukannya. Bapak itu mau tanya apa? Ya tunggu dulu kita. Ya kan? Nah saudara tadi kata, coba tenang ya. Saya kan sudah tadi saudara mengatakan bahwa tidak bisa dihubungkan antara seperti itu gitu, bahwa niat tidak ada kesinambungan dengan perilaku. Saya tidak akan menghubungkannya, Pak. Tidak menghubungkannya, begitu ya. Jadi yang saya tanya itu adalah apakah bisa juga kita katakan bahwa perilaku impulsif itu ya adalah
tidak adanya hubungan kesinambungan antara niat dengan perilaku. Menurut saudara? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kalau belum tentu berarti bisa? Bisa tapi belum tentu. Ya, bisa tapi belum tentu. Tetap bersama kami karena laporan khusus cyanida di kopi Mirna akan kembali usai jeda. Saudara, selama digelar, sidang kopi bersianida selalu diwarnai perdebatan. Dalam sidang ke-13, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, protes karena ahli yang dihadirkan dianggap tidak menghargai privasi kliennya dan di luar konteks persidangan. Hal yang berbeda dari Jessica. Maksudnya? Bahwa biasanya menurut Jordan Jessica tuh ramah, baik, sedih. Di situ dia lihat Jessica tuh yang nangis, yang emosional gitu. Dia nggak pernah melihat Jessica terluka seperti itu menurut dia. Setelah itu? Kemudian tanggal Yang mulia, kami kira pemeriksaan ini sudah terlalu melebar karena kan psikiater ini tadi dikatakan di sini dihadirkan kan untuk menentukan apakah terdakwa ini mempunyai kemampuan untuk berhadapan dengan hukum. Kalau itu kan kehidupan pribadi seseorang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Saya kira kita kan harus juga menghargai privasi seseorang. Kalau memang tidak ada kaitannya mungkin nggak perlu ditanyakan yang mulia. Izin yang mulia, ini kami perlukan karena ada eskalasi emosi dari mulai Januari, Februari dan akhirnya sampai kepada kejadian dia pergi ke Jakarta. Kami membutuhkan itu sebagai rangkaian kejadian yang akan dianalisa secara utuh. Inilah ahli yang tepat untuk menyatakan hal tersebut karena psikiatri forensik. Dia menjelaskan bagaimana eskalasi emosi dari saudara terdakwa dari awal sampai akhir dia tiba di Indonesia. Itu dibutuhkan untuk pengungkapan kasus ini yang mulia. Mohon dipertimbangkan. Jadi ya, ahli menjawab yang merupakan kewenangan ahli saja ya. Kalau yang tidak ada kaitannya mohon. Otto Hasibuan sekali lagi juga meragukan pendapat ahli toksikologi dalam persidangan mengenai bagaimana sianida bisa ada di tubuh Wayan Mirna Salihin. Perdebatan sempat terjadi antara Otto Hasibuan dengan Imade Agus Gelgel Wirasuta di muka persidangan. Masih tersisa 0,2 miligram per liter. Ya, apakah saudara tahu bahwa memang ada masuk 298? Berdasarkan keahlian saya berkata masuk. Masuk? Ya. Oke. Coba saudara jelaskan pendapat daripada saudara ahli ya, pendapat ahli Nur Sarman. Saya tidak mau mengomentari pendapat ahli yang lainnya. Saya hanya berpegang pada pendapat saya sebagai ahli sendiri. Ya, saudara kan menerjemahkan pendapatnya Nur Sarman. Saya tidak menerjemahkan pendapat, saya menerjemahkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensik Polri. Saya tidak tahu siapa yang mengerjakan di situ. Kalau di dalam laboratorium Polri kan tidak ada di sana dikatakan bahwa itu masuk, hanya hasil aja. Berdasarkan itu saya menerjemahkan saudara kan tadi kan mengatakan berdasarkan keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa korban itu minum. Kan itu dasar saudara mengatakan bahwa itu ada masuk. Mohon maaf Bapak pembela pengacara, jangan buat bahasa yang membuat saya pusing. Langsung to the point. Sekarang begini, kalau mau to the point ya, ini kan ada berita acara. Saudara tidak pernah memeriksa, langsung saudara memberikan pendapat ada masuk ke dalam tubuh. Kalau masuk kan pasti kan ada yang melakukan. Gak mungkin lompat masuk ke dalam tubuh kan. Jadi sehingga pasti kan saudara tadi kan mengatakan bahwa itu masuk karena berdasarkan keterangan saksi. Karena begini ahli ya, di persidangan ini yang kita masih persoalkan adalah apakah betul ada cyanida, apakah betul cyanida itu diminum oleh korban, berapakah jumlah cyanida yang diminum oleh korban, apakah cyanida itu mematikan korban. Kan ini pertanyaan-pertanyaan yang digali dan ingin kita putuskan dalam perkara ini. Saya sudah jawab ya? Dan sudah sangat jelas saya menjelaskan.
Sidang kopi bersianida yang mungkin paling membekas di mata publik adalah ketika jaksa penuntut umum menghadirkan kriminolog Roni Nitibaskara. Keterangan Roni lah yang mampu membuat Jessica menitikkan air mata. Dari hasil observasi terhadap Jessica Kumala Wongso, ahli kriminologi Roni Nitibaskara menyimpulkan jika terdakwa Jessica punya unsur-unsur kecenderungan seorang psikopat. Saya sampai pada satu kesimpulan. Di awal bab BAP yang pertama Pak JPU, saya menuliskan bahwa saya menduga ada unsur-unsur psikopat dalam diri Jessica. Tapi saya katakan ini perlu diteliti kembali. Karena ciri-ciri psikopat itu menurut Profesor Her, guru saya, ada 22 ciri. Saya temukan dia cuma 4. Tidak ada artinya, tapi kalau dengan scoring dilakukan, bahkan dan teori modern, alat modern di Amerika dengan menggunakan scanning segala macam, memang betul itu bisa ketahuan seorang tipe psikopat apa tidak. Tidak seperti biasanya, kali ini Jessica membantah keterangan ahli dengan nada sedih. Ia mengaku tertekan dan menyatakan semua pendapat Roni Nitibaskara adalah bohong. Tapi di dalam berita acara saudara sesungguhnya itu ada memasukkan barang ke dalam. Terima kasih Yang Mulia, satu aja yang mengenai saya tidak tertekan itu tidak benar. Bagaimana mungkin sampai detik ini saya tertekan sangat berat. Pada saat itu saya pada saat saya diperiksa itu bukan kemauan saya dan saya hanya menjalani proses takut ngomong apa-apa. Itu aja. Terima kasih Yang Mulia, dan pendapatnya banyak yang tidak benar. Bohong semuanya. Terima kasih. Ali tetap pada pendapatnya. Nanti sebentar saja. Bohong semuanya. Udah usah ditanggapi. Apakah Mau terus diperiksa kita? Mau terus? Cukup ya. Artinya apa yang telah dikemukakan itu adalah pendapat ahli ya. Begitu ya. Perdebatan pun terjadi antara kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, dan ahli kriminologi Roni Nitibaskara. Dari pengamatan terhadap gerak tubuh Jessica dan Mirna saat berpelukan, Roni menyimpulkan jika ada jarak pada hubungan pertemanan Mirna dan Jessica. Jadi ada perbedaan antara pelukan dengan Jessica dengan Mirna dan Jessica dengan Hani. Artinya Ali mengatakan bahwa ketika Jessica berpelukan dengan Hani berbeda dengan ketika Jessica berpelukan dengan Mirna, begitu kan? Itu yang saya maksud. Iya. Dengan Mirna kok lebih renggang begitu maksudnya? Iya. Karena Mirna nggak suka sama Jessica. Ya, itulah pendapat. Jadi artinya yang ingin saya gambarkan itu fakta yang saudara gambarkan. Kemudian Anda mengambil kesimpulan gara-gara pelukan yang berbeda itu, saudara menyimpulkan bahwa sebenarnya hubungan Jessica dengan Mirna ada jarak, kan begitu. Itu yang saya komentari. Karena ternyata sesungguhnya kalau bicara exciting, Mirna juga exciting sama Jessica. Tadi saudara mengatakan, coba dengar dulu penuntut umum ya. Biar selesaikan. Anda bertanya pada saya satu kata pun saya nggak hentikan. Walaupun saya bisa hentikan, tapi kita beri, ini kan ahli saudara. Kalau ahli ini adalah benar-benar ahli, pasti bisa menjawab pertanyaan saya. Tapi penasihat hukum menyimpulkan keterangan saksi. Kenapa? Itu keterangan saksi. Boleh buka. Itu bukan ahli. Coba semua tenang ya. Jadi yang punya kewenangan menjawab ya, coba-coba ya. Dalam persidangan ini yang mempunyai kewenangan menjawab adalah ahli. Kalau memang ahli tidak akan menjawab, kan nanti dikatakan sama ahli bahwa saya tidak akan menilai pertanyaan dari penasihat hukum, kan begitu ahli ya? Ya. Kami persilakan. Demikian saya kira Imam Mulia. Kalau memang nggak keberatan. Ruang sidang pun semakin panas ketika satu persatu kuasa hukum Jessica mulai terbawa emosi. Jika biasanya Otto Hasibuan terlihat lebih vokal, namun pada persidangan kali ini kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, juga ikut buka suara dan emosional dengan kesaksian Roni Nitibaskara. Saudara ahli, saya lanjutkan. Berhubungan dengan angka 11 tadi yang dibacakan, saudara selalu
dari sisi yang jelek saja Jessica dinilai. Saya ingin tanya, apakah tidak ada sisi yang bagus untuk dinilai? Kan Anda seorang ahli, harus independen. Anda kan tidak dihadirkan di sini, kan harusnya independen. Ini yang jelek saja yang saudara ungkapkan, yang negatif. Yang sisi baiknya nggak diungkapkan. Buat apa saya mengungkapkan sisi baik dia? Tentu saja dia punya sisi baik. Menguntungkan dia. Dalam Ini kan kronologis ini semuanya. Ya. Sisi-sisi dikatakan Bapak jelek itu. Selalu itu mendukung. Yang negatif saja yang diungkap. Ya saya buat apa? Yang bagus-bagus. Memangnya saya harus mengagumi dia begitu? Bukan begitu. Itu yang kejadian-kejadian yang begitu. Yang gestur dinilai, dendam dinilai. Tidak ada yang baik terhadap Jessica. Ya saja divonis saja, selesai. Ya gestur itu memang seperti itu. Ada macam-macam gerakan gembira. Saudara tidak melihat langsung, mendengar dan mengalami pun bisa menyimpulkan angka 11. Iya, itu gabungan dari Anda bukan saksi fakta, Anda itu menilai berkas yang sudah basi. Testimonium do auditu. Artinya tahu saya hukum. Tahu. Sarjana hukum kok gak mengerti begitu, profesor lagi. Tahu banget saya itu. Keberatan yang mulai ini penasihat hukum sudah emosi ini. Ah, ini nggak benar ini. Coba emosi. Coba dong, tenang. Coba ini cari-cari alasan aja bolong-bolong. Coba saya ingatkan penasihat hukum agar jangan melontarkan yang sifatnya pribadi, ya. Laporan khusus Cyanida di Kopi Mirna masih akan kembali dengan perdebatan-perdebatan yang muncul selama sidang Kopi Bercyanida digelar sesaat lagi. 17 dari kasus kopi bercyanida yang digelar menghadirkan ahli psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan. Yang menarik perhatian pada persidangan adalah analisis Sarlito terhadap beberapa hasil tes psikologi Jessica. Sarlito menduga terdakwa Jessica memiliki kelainan preferensi seksual. Tertulis, sehingga tidak pernah terbersit untuk mencari pacar. Buatnya pacar akan mengganggu karirnya. Namun J pernah 2 kali mempunyai pacar, tetapi selama pacaran jarang sekali bertemu karena mereka sama-sama disibukkan dengan karir masing-masing dan akhirnya mereka berpisah. J tidak suka gaya berpacaran yang setiap saat harus telepon atau harus bertemu, dalam kurung mengatakan hal tersebut seperti diteror. Kaitan 3 temuan itu menyebabkan saya menduga, artinya ahli yang menduga, bahwa ada kemungkinan Jessica Kumala adalah penyandang orientasi seksual sejenis atau homoseksual. Bagaimana, Dok? Itu dugaan karena ada indikasi-indikasi itu. Tapi dugaan itu harus diverifikasi ulang, ya, karena saya tidak melakukannya. Jadi di dalam penilaian hasil tes itu ada indikasi-indikasi seperti itu. Hasil wawancara daripada Dr. Rini Wawor juga seperti itu. Dan kemudian saya biasanya itu ada dugaan seperti itu. Sehingga itu setiap dugaan itu perlu diverifikasi. Tapi apakah ahli sudah memverifikasi pada saat itu atau ditanyakan kepada Jessica? Saya tidak ketemu dengan Jessica-nya. Oh, tidak ketemu. Tidak hanya menganalisa berita acara maupun. Ya, hanya dari situ. Jadi itu berarti hanya pada dugaan, belum satu kepastian diagnosa. Yang menjadi perhatian majelis hakim mengenai orientasi seksual Jessica adalah adanya percakapan WhatsApp antara Jessica dan Mirna Salihin yang mengindikasikan adanya hubungan sesama jenis. Namun rupanya percakapan ini tidak ada dalam berkas perkara yang diterima oleh kuasa hukum Jessica. Yang mulia, kami hanya mohon petunjuk Yang mulia mengenai kata-kata WA tadi. Karena kami mencoba mencari di berkas tidak ketemu yang katanya
Nanti kalau ketemu ciuman ya, mohon petunjuk aja Yang Mulia, karena kami tidak menemukan di berkas di mana adanya. Bisa tunjukkan, Cak. Ada di WhatsApp ya Mulia. Mungkin perlu dicari lagi sama penasihat hukum karena itu bukan beban pembuktian kami, cukup kami sudah merasa cukup untuk membuktikan. Sudah kami cari nggak ada. Sudah kami cari nggak ada. Coba cari lebih teliti karena memang ada di situ. Ya ada. Tidak ada, makanya kami menilai bahwa kami sudah cukup membuktikan Yang Mulia. Iya. Kalau memang penasihat hukum ingin mencari, itu beban mereka untuk mencari. Jangan paksa kami untuk mencari kepentingan Anda. Terima kasih. Bukan, itu kan terungkap di persidangan ini. Makanya kami mohon petunjuk. Karena berkas ini pun menurut kami ini Yang Mulia pasti sama juga dengan yang di jaksa dan juga yang ada di majelis. Untuk itu kami mohon di mana bukan masalah pembuktian ini, tapi karena muncul di persidangan ini. Jadi begini aja Yang Mulia, kami menemukan tidak ada. Kalau ada, tentunya itu kan itu buktinya jaksa. Maka jaksa wajib membuktikan itu ada. Kalau jaksa tidak membuktikannya ada, berarti harus dianggap itu tidak ada. Saya kira begitu Yang Mulia. Mengenai pernyataan Sarlito Wirawan yang menduga Jessica punya penyimpangan orientasi seksual, hal ini langsung dibantah oleh Jessica Kumala Wongso. Keterangan ahli banyak yang tidak benar. Dan dapat saya pertegas lagi, kalau saya hanya tertarik secara seksual dengan laki-laki, dulu, sekarang, dan akan sampai selama-lamanya. Lalu mengenai pertanyaan soal seksual yang saya tidak jawab, karena saya tidak mengerti. Waktu saya ditanya, kenapa ditanya soal begini? Pikiran saya laki-laki. Makanya saya menjawab, apakah ini pertanyaan model yang majalah Cosmopolitan, yang posisi yang saya suka, atau seberapa saya sering seks dalam 1 minggu. Saya tidak terpikir kalau ini adalah pertanyaan menjebak saya, apakah saya suka sama wanita. Tidak seperti itu. Tapi dapat saya pertegas lagi, saya tidak tertarik dengan wanita. Sudah itu aja, terima kasih Yang Mulia. Kuasa hukum Jessica, Otto Sibuan, mempertanyakan metode yang digunakan oleh ahli psikologi Sarlito Wirawan ketika melakukan analisis terhadap orientasi seksual Jessica. Menurut Otto, keterangan yang disampaikan Sarlito tidak cukup kuat untuk menyimpulkan Jessica memiliki penyimpangan orientasi seksual. Pernah terbersit untuk mencari pacar. Ini kesimpulannya Guru Rowell. Buatnya pacar akan mengganggu karirnya. Namun J pernah 2 kali mempunyai pacar, tetapi selama pacaran jarang sekali bertemu. Ini kan saya lihat ini dua frase yang sangat bertentangan ya. Di satu pihak dikatakan tidak terbersit mencari pacar, tapi frase berikutnya adalah dia pacaran 2 kali. Kalau orang tidak terbersit punya pacar, berarti kan tidak akan mungkin punya pacar. Terbersit aja tidak. Oh iya, tidak terbersit tapi kemudian bisa aja. 2 kan itu. Jadi bagaimana pendapat ahli? Tadinya tidak terbersit. Benar ketemu si Patrick apa namanya ini ya. Iya. Terus Patricknya mendekat terus tinggal di apartemennya ya terus punya pacar bisa aja. Nah, nggak sengaja itu barangkali. Ya. Yang saya maksud ini adalah bagaimana ahli bisa menarik kesimpulan walaupun tadi ahli hanya mengatakan menduga ya. Tadi terima kasih ahli hanya bilang menduga bahwa itu homoseksual. Dari mana hubungannya terus ditarik kesimpulan itu? Ya kan ada hasil tesnya. Ada hasil tesnya, psikotesnya kan ada. Ya di sini nggak ada itu. Karena ahli mengatakan hanya dari 3 hal. Pertama ya, saya baca. Yang pertama itu karena waktu dia dites, dia data ini saya kaitkan dengan gambar yang diberi Jessica Kumala dalam tes draw a person. Ya. Yaitu bahwa Jessica Kumala merespon pertama sekali dengan membuat babak baru kasus kopi bersianida ada di persidangan ke-18 ketika tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso berkesempatan menghadirkan saksi fakta dan ahli. Informasi selengkapnya usai jeda. Persidangan ke-18 yang digelar giliran tim kuasa hukum Jessica yang menghadirkan saksi fakta dan ahli. Namun sama seperti persidangan sebelumnya, perdebatan terus mewarnai sidang. Jaksa penuntut umum mempertanyakan masalah fee serta visa dari ahli patologi forensik asal Australia, Beng Beng Ong. Pertanyaan dari jaksa penuntut umum ini menurut kuasa hukum Jessica adalah tidak etis untuk dipertanyakan dan dipermasalahkan. Apakah ahli
melaksanakan konsultasi, kemudian memberikan keterangan ahli di depan persidangan ini sebagai profesinya? Do you give consultation and then give an expert witness before this court in accordance with your profession? Yes. Ya. Apakah mendapatkan fee untuk itu dari? Do you receive fee Keberatan for that? yang mulia. Keberatan yang mulia itu sangat tidak etis. Saksi Anda pun saya tidak tanya seperti itu. Sangat tidak etis. This is very unethical of you to ask such questions. Supaya tenang ya, supaya tenang. Supaya tenang. Di mana ada expert yang tidak dibayar? Jadi mohon izin majelis agar diperjelas di sini kenapa tujuannya jaksa penuntut umum menanyakan dari awal tentang maksud kedatangan ini. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi pasal 8 tentang PP nomor 31 pasal 89 itu visa kunjungan itu dalam rangka hanya tugas pemerintahan, pendidikan, sosbud, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, singgah untuk perjalanan ke negara lain. Sementara untuk visa tinggal terbatas, Anda kan tadi menjelaskan bahwa Anda visa kunjungan. Kalau dalam rangka pekerjaan, dalam rangka profesi dan menerima bayaran, Anda di sini diwajibkan untuk pasal 102 menggunakan visa tinggal terbatas. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2011, pelanggaran itu diancam pidana. Artinya kita menghormati persidangan ini, kita junjung tinggi. Kalau seandainya seorang ahli menjelaskan bahwa profesinya, bahwa keterangannya dasarnya di sini terhadap pelanggaran pidana, nah kita kan sama-sama menjelaskan di sini. Makanya tujuannya seperti itu kami menyampaikan. Saya mau bertanya, apakah Begini, ada larangan keterangan di sana? ahli ini bisa dianggap sah apabila datangnya juga secara sah. Oh, tidak. Kalau datang secara ilegal, apakah keterangan dapat dikatakan sah? Itu kan belum tentu yang mulia. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Makanya kita dulu cari dasarnya terlebih dahulu. Jangan langsung ke tengah-tengah. Sebentar. Coba ditanya dulu yang mulia. Ini giliran saya penasihat hukum. Cukup. Ya. Yang mulia saya mau tanya dulu. Waktu di Bali yang bersangkutan ini yang mulia, waktu datang ke Bali, dia tidak juga minta visa kerja. Dia melakukan yang sama di Bali. You get the visa? You came to Bali, did you get a special? I presume the same type of visa. The same, sorry? The same type of visa without filling any form. Ya, jadi waktu saya ditugaskan ke Bali waktu bom Bali itu, saya datang juga sama menggunakan visa kunjungan dan saya tidak diharuskan untuk mengisi formulir apapun. Ya, cukup ya. Itu tugas negara pada saat itu ya. Pada saat itu tugas negara bukan, Pak. Coba ya, begini ya. Ya berarti coba didengar majelis bicara ya. Sidang semakin panas ketika ahli patologi forensik Jaya Surya Atmaja dihadirkan ke persidangan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Informasi selengkapnya sesaat lagi di laporan khusus Sianida di Kopi Mirna. Ketika terjadi perdebatan antara jaksa dan ahli forensik Jaya Surya Atmaja, suasana sidang menjadi gaduh sehingga ketua majelis hakim mengancam untuk menghentikan sidang. Saudara nggak bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara. Pak, begini Pak, ini ya Bapak salah. Loh, kenapa salah? Saya enggak salah Pak. Saya di sini jaksa penuntut umum, Bapak jangan sembarangan ngomong. Begini Pak, saya mau nerangkan dari segi kita Pak. Nah iya, itu asumsi, itu pendapat saudara. Artinya kalau itu pendapat saudara, tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan, saudara sampaikan. Memang kan ini ahli kan diminta untuk pendapatnya Pak. Iya, tapi ya, ini berasumsi. Lah, ya, saudara menguji atau tidak? Kalau di hasil dokter visum et repertum bahwa itu ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan? Apa? Loh, bukan terhadap jasad siapa itu? Ya itu pendapatnya ahli. Loh,
Keberatan yang mulia. Kok Pak ini berpendapat apa? Biarkan dong. Itu kan dia mendapatkan data dari Anda. Semua diam. Loh, itu hasil visum nggak bisa terbantahkan. Ya. Bisa saya ngomong sebentar Pak Hakim? Saya ngomong. Iya, datanya dulu. Enggak, enggak yang ini. Bapak minta saya menafsirkan hasil lab ini. Bukan, data yang Anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu sampai Anda ada kesimpulan. Itu loh. Kan sudah ditayangkan tadi. Bukan, saya minta dari dia, Pak. Ya. Ini waktu juga terbatas dan Anda juga harus fokus. Oke, sekarang gini Pak, ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi, ya. Itu lihat deh, coba hasil bukan hasil visum. Satu visum ya. Ya. Udah langsung satu visum. Visumnya siapa? Ya visum kan cuma visum Mirna. Ya. Ya, udah. Terus. Ya, visumnya enggak, visumnya dulu. Ya ini visum. Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat Keberatan yang mulia. Anda bawa datanya Saya gak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya juga. Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Supaya tertib ya. Atau kita skor dulu ya. Yang mulia. Saya minta nggak boleh bentak-bentak. 19 kali sudah persidangan digelar, namun belum ada titik terang apa dan siapa yang membunuh Wayan Mirna Salihin. Jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum, hingga ayah Wayan Mirna Salihin terus memutar otak mengatur strategi demi mencapai hasil akhir yang mereka harapkan. Apakah Jessica akan divonis bersalah atau justru akan menghirup udara bebas? Saya Cindy Sistiarani undur diri dari laporan khusus Cyanida di Kopi Mirna. Sampai jumpa.